Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada kita semua. Semoga kita dalam kondisi sehat dan berbahagia hari ini. Eh, Terima kasih atas kedatangan dan kehadiran Bapak Ibu atas webinar yang kami selenggarakan pada hari tanggal 16 Mei 2024. Oke. Jadi pada hari ini kami akan memaparkan berupa penjelasan terkait risk management for tax dispute ya Bu ya, untuk webinar uh, pada tanggal 16 Mei 2024 hari ini. Untuk uh, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan dulu mengenai background from kami, yaitu RSM. Jadi untuk perkenalan kepada Bapak Ibu dan juga untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa saat ini RSM secara global hadir di 120 negara Bapak Ibu, secara internasional memiliki 820 kantor dan didukung oleh people atau staff sebanyak 64.000. Jadi memang skala firm kami sudah skala global ya Bu, dan internasional. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, kami telah hadir memberikan jasa profesional berupa assurance, audit, tax, dan consulting selama 35 tahun Bapak Ibu. Jadi cukup waktu yang lama dan bisa dibilang firm kami sudah ya berpengalaman ya dan kawakan di bidang jasa assurance, tax, dan consulting. Untuk sekarang ini kita ya bisa dikonsider nomor 5 Bu untuk firm assurance, tax, and consulting sendiri. Kami sudah memiliki 800 plus staff, 40 partner dengan 2 office di Indonesia. Oke. Untuk jasa yang kami berikan di Indonesia itu Bu adalah accounting and reporting advisory, audit, business corporate service, corporate finance transaction advisory, governance risk control and consulting, management consulting, tax, and technology consulting. Nah, khusus di divisi pajak Bapak Ibu tax, kami memberikan jasa berupa business tax, yaitu adalah membantu kepatuhan pajak atau day to day yang perpajakan di sisi saat Ibu menjalankan usaha. Kita juga menyediakan jasa terkait international tax, cross border transaction, untuk merger and acquisition. Kami juga bisa membantu Bu terkait di sisi tax due diligence-nya seperti itu. Untuk transfer pricing kita juga bisa membantu baik terkait transfer pricing compliance maupun terkait transfer pricing dispute ataupun objection seperti itu Bu. Jadi untuk tax sendiri kami sudah menyediakan jasa yang luas, beragam, dan juga tentunya didukung oleh tenaga-tenaga yang handal dan profesional. Seperti ini. Sebelum masuk ke materi, Bapak Ibu izinkan saya memberikan panduan webinar hari ini supaya proses webinar kita berjalan dengan lancar. Ya. Jadi peserta dapat menyampaikan pertanyaan secara tertulis melalui chat box di layar peserta. Mohon untuk menyampaikan nama dan organisasi perusahaan Ibu supaya kita bisa mengadres nama data perusahaan Bapak Ibu gitu. Supaya kita tahu dari mana yang menanyakan hal yang perlu ditanyakan. Mohon untuk ditanyakan pertanyaan Bapak Ibu secara singkat, padat, dan jelas ya Bu ya, serta menggunakan bahasa yang santun Bapak Ibu. Untuk itu setelah itu moderator akan membacakan pertanyaan kepada pembicara untuk dijawab. Jadi saya akan sebagai moderator akan membacakan pertanyaan Ibu untuk direspon oleh pemateri kami, pembicara kami. Akses untuk mengunduh materi webinar Ibu akan diberikan setelah peserta mengisi feedback form Bu. Jadi untuk materi nggak perlu khawatir, akan kami berikan ke Bapak Ibu. Tetapi setelah Bapak Ibu mengisi feedback form ya Bu ya, jangan lupa untuk mengisi feedback form. Link feedback form Bu akan diberikan menjelang webinar berakhir melalui chatbox di layar peserta. Jadi pada saat pemateri kita sudah selesai menyampaikan seluruh materi dan juga sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu, maka dari kami akan mengirimkan link Bu, feedback form untuk di layar peserta untuk Bapak Ibu isi seperti itu. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, saya minta maaf Bu, kami minta maaf karena harusnya webinar ini juga akan menjelaskan mengenai Cortex System Bu ya, isu yang cukup hangat.
Tetapi dan rencananya akan disampaikan langsung oleh Ibu Dwi Astuti sebagai Direktur P2 Humas Bu langsung dari beliau. Tetapi kami baru menerima ya informasi dari beliau ada panggilan mendadak Bu dari Kementerian Keuangan sehingga beliau tidak dapat hadir hari ini. Untuk penyampaian siap akan kami arrange Bu. Akan Bapak Ibu akan kemudian hari melalui webinar yang berbeda ya setelah kita coba koordinasi lagi dengan pihak Ibu Astri dan tim dan juga DJP untuk pastinya akan kami berikan sampaikan ke Bapak Ibu lagi melalui webinar yang berbeda Bapak Ibu hari ini. Karena untuk ini emang kami berencana untuk disampaikan secara langsung dari pihak DJP-nya. Itu untuk ketidaknyaman ini kami mohon maaf. Untuk selanjutnya akan diisi oleh pemateri lain Bapak Ibu yang tak kalah menarik mengenai tax dispute dan juga mengenai masalah managing tax dispute, risiko dan juga terkait ini CRM seperti itu Bu. Untuk pemateri pertama disampaikan langsung Bu oleh Ibu Eni Sutioningsi ya Bu ya. Kita Bapak Ibu kami perkenalkan dulu beliau. Beliau adalah sarjana ya, beliau adalah lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangku Keswara dan juga beliau terdaftar di Pengadilan Pajak sebagai kuasa hukum dan konsultan pajak terdaftar Bu di Brevet C untuk kategori seluruh jenis pajak, Dijen Pajak. Jadi Ibu Eni ini adalah profesional yang cukup berpengalaman Bapak Ibu, sudah lebih dari 17 tahun, juga menangani berbagai macam pekerjaan terkait perpajakan seperti tax audit, tax compliance, penyelesaian sengketa pajak, tax advisory, due diligence untuk perusahaan domestik dan perusahaan multinasional. Dan Ibu Eni juga telah menangani klien-klien bagi sektor Bapak Ibu seperti energi, jasa keuangan, manufaktur, perdagangan, dan sektor lainnya. Sehingga expertise dari Ibu Eni ini tidak dari segi pengalaman dan secara teknis dan sebagainya sudah tidak dilakukan lagi seperti itu Bu. Oke, untuk selanjutnya kami persilahkan Ibu Eni ya untuk menyampaikan materinya ya. Gitu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan acara webinar yang selalu disampaikan oleh RSM. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh moderator, pagi ini saya akan menyampaikan untuk risk management untuk tax dispute. Bagaimanapun juga sebenarnya hari ini akan ada dari DP, namun demikian memang tidak direncanakan dan di luar keinginan kita semua, ada hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Ibu Dwi. Baik, dalam untuk pagi ini saya akan sampaikan bahwa tentang risk management untuk tax dispute, di mana akan dibagi menjadi dua topik, yaitu gambaran umum terkait dengan data konkret, kemudian adalah gambaran umum terkait dengan SP2DK. Apa itu? Seperti yang telah kami tahu, seperti yang kita tahu semua bahwa di Indonesia menganut sistem perpajakan self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan kemudian untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan dalam SPT masa dan tahunan. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasannya, memenuhi kewajiban perpajakan memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian kepatuhan wajib pajak berdasarkan data dan atau informasi yang dimiliki. Data dan informasi yang dimiliki yang diterima oleh Ditjen Pajak, termasuk data konkret, dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan wajib pajak, dan data konkret tersebut tidak dapat ditindaklanjuti apabila dalam 5 tahun tidak dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Baik.
Di sini saya sampaikan gambaran umum untuk alur penegakan hukum di Indonesia bahwa eh, penegakan hukum perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi dan badan di sini ada penegakan hukum secara administratif di mana penjelasan di sini terdiri dari penjelasan data dan atau keterangan yaitu SP2DK, kemudian pemeriksaan pengujian kepatuhan yang mana ini akan eh, untuk pengujian kepatuhan akan ada produk hukumnya yaitu SKP. Nah, dari SKP ini nanti apakah ada sengketa? Nah, kalau ada sengketa berarti ada lanjutan untuk proses yang akan dilakukan oleh wajib pajak yaitu dengan melakukan keberatan. Nah, kemudian apabila memang dalam keberatan masih tidak puas, kemudian masih ada sengketa, maka akan dilanjutkan ke pengadilan pajak. Nah, setelah diputuskan, nanti akan ada penagihan aktif. Nah, seperti halnya kalau misalnya SKP tersebut tidak ada sengketa, kan langsung dilakukan penagihan aktif. Apabila penagihan aktif tersebut tidak dilaksanakan oleh wajib pajak, maka akan dilakukan sita atau lelang. Nah, dalam pengujian kepatuhan itu apabila ditemukan ada indikasi tindak pidana perpajakan, maka di sini penegakan hukum perpajakan akan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan. Kemudian setelah bukti permulaan tidak ditemukan adanya tindak pidana, maka akan selesai dalam artian apakah ada yang harus dibayar atau tidak, atau memang ada yang harus dibayar. Dan apabila memang ada yang harus ditindaklanjuti oleh wajib pajak, maka wajib pajak diharuskan untuk melakukan pembetulan SPT, kemudian melakukan pembayaran. Dan apabila ditemukan bukti adanya tindak pidana perpajakan, maka dilanjutkan dengan penyidikan. Dan kemudian dilanjutkan dengan penuntutan dan sidang, kemudian adanya vonis sidang. Namun demikian perlu diingat bahwa di Indonesia untuk sistem perpajakan itu menganut sistem ultimum remedium, di mana sanksi pidana merupakan sanksi penagihan yang paling sanksi pidana adalah merupakan hal yang akhir. Jadi apabila pajak itu sudah dibayarkan, maka untuk pidana tidak akan dilakukan. Di sini saya akan sampaikan tentang gambaran umum dan kedudukan data konkret. Dasar hukumnya adalah SE DJP nomor 9 tahun 2023, di mana data konkret merupakan data yang diperoleh atau dimiliki oleh DJP dan memerlukan pengujian sederhana untuk menghitung kewajiban perpajakan wajib pajak. Dalam hal ini, data konkret terdiri dari faktur pajak yang sudah memperoleh persetujuan melalui sistem DJP, tetapi belum atau tidak dilaporkan oleh WP pada SPT masa PPN, kemudian bukti potong PPh yang belum atau tidak dilaporkan oleh pemotong BUTPOT pada SPT masa PPh dan atau bukti transaksi dan atau data lain yang diturunkan sebagai data konkret melalui sistem informasi yang dimiliki oleh DJP. Kemudian dari data-data konkret tersebut, DJP akan melakukan pengujian. Kemudian dari hasilnya, apabila ada pajak yang terhutang atau tidak terhutang atau kurang dibayar, maka DJP akan melakukan tindak lanjut, yaitu dengan melakukan pengawasan, di mana pengawasan dilakukan dengan penelitian kepatuhan material
dan atau permintaan penjelasan dan atau data atau keterangan. Kemudian atau dilakukan dengan pemeriksaan kantor. Ini adalah salah satu tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh DJP terkait dengan data konkret. Dan ini bisa dilakukan untuk wajib pajak strategis atau wajib pajak lainnya, di mana wajib pajak strategis di sini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP di lingkungan WP besar, terus kemudian di kantor pelayanan lingkungan Kanwil Jakarta Khusus dan kantor pelayanan pajak Madya. Kemudian wajib pajak lainnya itu adalah atau di sini yang terdaftar di Pratama atau di di KPP Pratama. Kemudian di sini juga ada wajib pajak yang dengan kriteria tertentu saya sampaikan, yang mana terdaftar di kantor pajak Pratama, namun wajib pajak tersebut memiliki kontribusi penerimaan pajak yang terbesar. Ya. Kemudian pelaksanaan pengawasan data konkret, di mana hal ini dilakukan penelitian kepatuhan secara material, yaitu ada data konkret dengan daluarsa penetapan yang lebih dari 12 bulan dan data konkret dengan daluarsa penetapan sampai dengan 12 bulan. Nah, ini untuk yang lebih dari 12 bulan, ini dilakukan penelitian kepatuhan secara material. Kemudian yang daluarsa penetapan sampai dengan 12 bulan, dilakukan kepatuhan penelitian secara material, namun ada beberapa catatan di sini bahwa tidak terdapat data lain selain data konkret untuk tahun pajak yang sama, terdapat data selain data konkret untuk tahun pajak yang sama. Di sini untuk wajib pajak strategis, apabila tidak terdapat data lain selain data konkret untuk tahun pajak yang sama, maka akan ditindaklanjuti dengan penelitian kepatuhan material atas satu jenis pajak dan satu atau beberapa masa pajak tanpa melalui penelitian komprehensif. Namun demikian, untuk WP lainnya ditindaklanjuti dengan penelitian kepatuhan material atas satu jenis pajak dan satu atau beberapa masa pajak tanpa penelitian menyeluruh. Nah, kemudian apabila terdapat data selain data konkret untuk tahun pajak yang sama. Nah, untuk WP strategis itu ditindaklanjuti dengan penelitian komprehensif dan kegiatan SP23. Dan untuk wajib pajak lainnya ditindaklanjuti dengan penelitian menyeluruh dan atau kegiatan SP2DK. Untuk pelaksanaan data konkret, di sini akan saya sampaikan wajib pajak strategis yang mana penelitian komprehensif yang dilaksanakan untuk seluruh jenis pajak. Di sini ada beberapa poin penelitian yang menyeluruh, yaitu terkait dengan analisa proses bisnis, kemudian transfer pricing dan analisis pajak internasional, analisis laporan keuangan, dan analisis dari tax audit keberatan pajak dan pendik pajak. Untuk analisis proses bisnis terdiri dari dua, yaitu analisis proses bisnis yang berdasar faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran, kemudian analisis proses bisnis yang berdasar dari ekspor impor. Nah, kemudian untuk penelitian terkait dengan transfer pricing dan analisa pajak internasional, ini akan dilakukan jika ada transaksi hubungan istimewa dan analisis ini bersifat wajib. Kemudian analisa laporan keuangan terdiri dari analisis laba rugi, analisis cash flow, kemudian laporan analisis tentang modal, dan analisis laporan keuangan lainnya berdasarkan PSAK. Untuk alur pelaksanaan pengawasan data konkret, di sini pertama-tama ada laporan
hasil penelitian. Di sini kita sebut LHP yang mana harus disiapkan maksimal 2 hari kerja sejak tanggal ditetapkannya daftar prioritas pengawasan. Kemudian atas LHP tersebut, apabila memuat indikasi ketidakpatuhan pengawasan akan ditindaklanjuti. Nah, ditindaklanjuti itu seperti apa? 1. Pemeriksaan data konkret tanpa SP2DK, yang mana ini adalah data konkret yang daluarsa penetapannya sampai dengan 90 hari. Nah, kemudian ada juga untuk pengawasan yang dengan penerbitan SP2DK, yaitu data konkret yang daluarsa penetapannya lebih dari 90 hari sampai dengan 12 bulan. Nah, di sini untuk yang pemeriksaan data konkret tanpa SP2DK itu akan diterbitkan nota dinas usulan pemeriksaan atas data konkret bersamaan dengan persetujuan laporan hasil penelitian oleh KPP. Kemudian untuk penerbitan SP2DK ya akan diserahkan langsung kepada wajib pajak melalui visit sejak tanggal penerbitan SP2DK atau dikirimkan melalui fax, pos, dan ini bukti surat merupakan bukti surat atau jasa pengiriman sejak tanggal penerbitan SP2DK, kemudian atau lewat elektronik ke WP atau wakil atau kuasa WP, dalam arti melalui email ya Bapak Ibu. Dan untuk penerbitan SP2DK dalam hal ini pengawasan, wajib pajak diberikan kewajiban untuk memberikan penjelasan maksimal 7 hari kalender sejak tanggal penerbitan atau tanggal kirim SP2DK tersebut. Nah, ini perlu diingat 7 hari kalender, bukan 7 hari kerja. Nah, untuk pengawasan tadi yang tidak dilanjutkan jika tidak ditemukan indikasi kepatuhan, maka wajib pajak menyampaikan pembetulan SPT maksimal 14 hari sejak tanggal penyelesaian LHP P2DK dan tidak ada perpanjangan waktu untuk wajib pajak. Jika tidak menyampaikan pembetulan wajib SPT, maka tindak lanjutnya adalah usulan pemeriksaan data konkret maksimal 1 hari setelah jangka waktu 14 hari selesai. Kemudian ini juga akan ditindaklanjuti dengan penerbitan nota dinas pengusulan pemeriksaan atas data konkret tersebut. Nah, ini merupakan pengawasan lanjutan atas hasil dari pemeriksaan yang dengan data konkret tanpa SP2DK dan dengan penerbitan SP2DK tersebut. Kemudian tindak lanjut pengawasan data konkret, di mana ini yang pengawasan yang tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa usulan pemeriksaan atas data konkret yang mana tindak lanjut penelitian kepatuhan tanpa melalui P2DK, kemudian yang usulan pemeriksaan atas data konkret melalui P2DK. Di mana untuk wajib pajak lainnya, jika ada data lain selain data konkret untuk tahun pajak yang sama, atau wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya, jika tidak ada data lain selain data konkret untuk tahun pajak yang sama dengan daluarsa penetapan sampai dengan 90 hari, maka LHP-nya akan memuat adanya indikasi ketidakpatuhan dan estimasi berapa kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh wajib pajak. Nah, kemudian untuk usulan pemeriksaan atas data konkret melalui P2DK terhadap wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya, ini terjadi jika memberi dan menyampaikan tanggapan tidak ada data lain selain data konkret untuk tahun pajak yang sama dengan daluarsa penetapan lebih dari 90 hari sampai dengan 12 bulan, dan LHP tersebut memuat adanya indikasi ketidakpatuhan dan estimasi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Nah, berikutnya adalah bagaimana untuk usulan pemeriksaan data konkret yang mana
perubahannya laporan yang mana dalam perubahan laporan hasil permintaan P2DK terhadap wajib pajak strategis dan lainnya, ini apabila wajib pajak tersebut menyampaikan atau membetulkan SPT, di mana dilakukan pemeriksaan data konkret maksimal 1 hari sejak tanggal penyampaian atau pembetulan SPT terakhir. Kemudian dalam hal ini apabila wajib pajak tersebut ditemukan tidak ada data lain selain data konkret untuk tahun pajak yang sama dengan daluarsa penetapan lebih dari 90 hari atau 12 bulan, dan LHP memuat indikasi ketidakpatuhan dan estimasi kewajiban pajak belum terpenuhi. Nah, ini usulan pemeriksaan data konkret sebagai tindak lanjut pengawasan. Ini data konkret yang daluarsa penetapannya lebih dari 12 bulan, dan jika tidak ada data lain yang terhadap data konkret untuk tahun pajak yang sama dengan daluarsa penetapannya sampai dengan 12 bulan. Nah, di sini bisa disimpulkan terhadap pengawasan melalui data konkret untuk mekanismenya bahwa KPP akan memeriksa data konkret yang berdasarkan dengan usulan pemeriksaan atas data konkret yang tercantum dalam LHP tanpa melalui P2DK, kemudian usulan pemeriksaan atas data konkret melalui P2DK, kemudian usulan pemeriksaan atas data konkret yang tercantum dalam perubahan LHP, kemudian adanya usulan pemeriksaan atas data konkret sebagai tindak lanjut pengawasan. Nah, ini semuanya akan dilakukan atau dituangkan dalam nota dinas pengusulan pemeriksaan atas data konkret yang disusun kemudian kemudian akan menjadi nota dinas persetujuan sebagai dasar pemeriksaan atas data konkret. Nah, setelah semuanya disetujui dan ditandatangani oleh KPP, maka akan diterbitkan untuk pengawasan pemeriksaan dalam hal ini maksimal 2 hari kerja. Nah, berikutnya saya akan sampaikan di sini terkait dengan gambaran umum SP2DK untuk wajib pajak. Yang mana SP2DK ini saya rasa Bapak Ibu sudah tidak awam karena pasti sudah sering mendapatkan surat-surat SP2DK dari DJP atau KPP. Dalam arti ini SP2DK tersebut sebenarnya merupakan hasil dari penelitian dari AR yang merupakan wujud dari pengawasan yang dilakukan oleh AR selama ini, dan itu bisa timbul karena data yang tidak sesuai atau mungkin mirroring dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Dan untuk SP2DK di sini diterbitkan oleh KPP. Seperti yang kita tahu akan meminta penjelasan atas data dan atau keterangan wajib pajak terhadap dugaan apakah adanya belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai aturan pajak atau memang sudah dilakukan namun masih belum tercatat. Dan ini merupakan mekanisme self check dan recheck dalam sistem self assessment sekaligus bentuk pengawasan wajib pajak dilakukan oleh DJP atau dalam hal ini KPP. Nah, penyampaian SP2DK ini akan disampaikan melalui faksimili, kemudian pos atau ekspedisi dengan bukti pengiriman surat atau diserahkan langsung kepada WP ketika wajib pajak datang ke KPP atau sarana elektronik jika wajib pajak telah mengaktifkan akun DJP online dan DJP online telah mengakomodasi penyampaian SP2DK secara elektronik. Nah, di sini untuk SP2DK ada 2 pihak yang akan terlibat, yaitu wajib pajak dan aparat pajak.
wajib pajak untuk memberikan ruang untuk mendeteksi kesalahan terkait proses pemenuhan kewajiban perpajakan, dan ini juga untuk memperbaiki data yang salah atau kurang update. Nah, di sini juga mekanisme SP23 ini adalah adalah merupakan kesempatan untuk memperoleh sanksi yang lebih ringan buat wajib pajak. Contohnya pembetulan SPT. Jadi pada saat SP2DK ditemukan bahwa wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT, maka sanksi bunga yang digunakan suku bunga acuan misalnya plus 5% dibagi 12 bulan, di mana maksimal adalah 24 bulan. Nah, mekanisme SP2DK untuk aparat wajib pajak, untuk aparat pajak, ini merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas manajemen data. Jadi menjamin tidak adanya data yang berulang. Dan juga dapat menurunkan beban compliance cost bagi wajib pajak dan administrative cost untuk aparat pajak. SP2DK juga untuk memitigasi kesalahan penerapan insentif atau fasilitas pajak bagi wajib pajak. Belum ya? Sehubungan dengan SP2DK, di sini sesuai dengan SE 05 2002, yaitu terkait dengan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Untuk kewenangan aparat pajak, di sini aparat pajak dalam melakukan penerbitan dan penyampaian SP2DK, pegawai menyusun SP2DK, kemudian kasih pengawasan, meneliti, dan memaraf. Nah, selanjutnya Kepala KPP akan menandatangani SP2DK. Nah, atas SP2DK tersebut, sebagaimana telah saya sampaikan, bisa disampaikan melalui faksimiles dan lain-lain. Ini maksimal 3 hari kerja sejak tanggal penerbitan SP2DK tersebut. Nah, setelah SP2DK terbit, ini adalah kewajiban atau bagian dari wajib pajak. Bagaimana? Apakah wajib pajak bersedia menerima SP2DK tersebut? Apabila iya, maka wajib pajak memberikan penjelasan, kemudian dari penjelasan tersebut akan dituangkan dalam berita acara P2PK, 2DK. Nah, kemudian apabila wajib pajak tidak menyampaikan penjelasan, dari pihak aparat pajak dapat melakukan kunjungan atau visit ke wajib pajak. Nah, kemudian apabila wajib pajak tidak bersedia untuk menerima SP2DK, maka wajib pajak dianggap tidak menyampaikan penjelasan, dan aparat pajak dalam hal ini dari KPP dapat menuangkan dalam berita acara P2PK. Kemenangan aparat pajak di sini yang mana DJP dapat melakukan kunjungan. Nah, ini wajib pajak apa aja yang perlu dilakukan atau respon dari wajib pajak terkait SP2DK tersebut, yaitu menyampaikan penjelasan saat kunjungan. Nah, pada saat kunjungan dilakukan penjelasan terkait dengan apa yang ditanyakan oleh aparat pajak sebagaimana dalam SP2DK, dan ini akan dituangkan dalam BA P2DK sebagai dasar untuk melakukan penyusunan LHP 2DK. Nah, kemudian apabila wajib pajak menolak untuk dilakukan kunjungan, nah ini akan tetap diberikan undangan untuk pembahasan, dan yang mana akan disusun LHP 2DK atau BAP 2DK sebagai dasar untuk menyusun LHP 2DK. Nah,
Kemudian apabila wajib pajak tidak memberikan penjelasan saat dilakukan kunjungan, ini juga dari pihak aparat juga tetap memberikan undangan pembahasan. Kemudian sebagai dasar untuk penyusutan LHP 2DK atau BAP 2DK untuk menyusun LHP 2DK. Kemudian apabila ada kalanya wajib orang pribadi misalnya tidak ditemukan atau mungkin meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Nah, ini juga aparat pajak akan menyusun LHP 2DK. Apabila wajib pajak badan tidak ditemukan juga atau tidak aktif atau telah dibubarkan, maka aparat akan tetap menerbitkan undangan pembahasan sebagai dasar penyusunan LHP 2DK. Kemudian wajib pajak tidak mau tidak dapat dilakukan kunjungan, maka aparat tetap akan mengirimkan undangan sebagai dasar untuk penyusunan LHP 2DK atau kemudian membuat berita acara P2DK sebagai dasar untuk penyusunan LHP 2DK. Nah, ini hasil akhir dari tanggapan SP2DK. Ada simpulan dari LHP 2DK, dari hasil dari bagaimana respon wajib pajak, kemudian keberadaannya ada atau tidak. Misalnya ini, tidak ditemukan indikasi dan modus ketidakpatuhan wajib pajak. Maka dinyatakan P2PK, P2DK telah selesai melalui SP3 P2DK. Nah, ini merupakan rekomendasinya dan apabila wajib pajak tidak ditemukan. Nah, simpulannya itu ada usul kegiatan pengawasan, pengamatan dan atau operasi intelijen. Kemudian ubah data dan atau status wajib pajak secara jabatan dan atau ubah administrasi layanan dan atau fasilitas perpajakan secara jabatan. Nah, apabila WPOP meninggal dunia, terus kemudian atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya, atau wajib pajak dibubarkan, atau mungkin dari simpulan LHP 2DK tersebut tidak memberikan penjelasan SP2DK, atau mungkin wajib pajak menyampaikan penjelasan tidak sesuai dari hasil penelitian dan atau tidak bersedia menyampaikan atau pembetulan SPT sesuai dengan hasil penelitian, maka akan ada pengusulan pemeriksaan. Kemudian apabila simpulannya wajib pajak menyampaikan penjelasan sesuai dengan hasil penelitian dan bersedia menyampaikan pembetulan SPT sesuai dengan hasil penelitian, maka pengawasan untuk rekomendasinya adalah pembetulan SPT. Jadi tidak ada usulan pemeriksaan. Dan di sini, nah, apabila simpulannya wajib pajak menyampaikan penjelasan yang perlu dilakukan validasi atau konfirmasi atau kebenaran atau keakuratan, maka rekomendasinya adalah pengusulan penilaian tinjauan tujuan perpajakan. Nah, apabila kemudian simpulan dari LHP 2DK-nya memiliki data dan atau status tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka rekomendasinya adalah pengusulan perubahan data dan atau status wajib pajak secara jabatan. Nah, apabila simpulannya adalah WP terindikasi tidak tindak pidana perpajakan, maka rekomendasinya adalah untuk usulan buper. Kemudian apabila simpulannya wajib pajak tidak memberikan penjelasan SP2DK, maka rekomendasinya adalah pengusulan perubahan administrasi, layanan, dan atau fasilitas perpajakan secara jabatan. Terus kemudian apabila simpulannya adalah wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan, telah dilakukan pemeriksaan, sedang dilakukan pemeriksaan buper, atau sedang dilakukan penyelidikan, maka rekomendasinya adalah penerusan data dan atau keterangan kepada unit pelaksana pemeriksaan, kemudian unit pelaksana pemeriksaan buper, atau unit pelaksana penyidikan. Jadi akan ada koordinasi antara aparat dalam hal ini AR sebagai peneliti dengan unit-unit terkait. Kemudian hal-hal yang penting perlu diketahui wajib pajak
sehubungan dengan adanya SP2DK di sini, ketika WP sudah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan ketika wajib pajak OP atau badan telah memperoleh pendapatan lebih dari 4,8 per tahun, maka wajib mendaftarkan diri sebagai PKP. Nah, ini apabila ditemukan dan atau informasi yang tidak menunjukkan keadaannya sebenarnya, maka akan diterbitkan SKP atau STP dalam 5 tahun sejak terhutangnya pajak dan diterbitkan NPP atau ditetapkan sebagai PKP. Nah, ada hal penting lainnya adalah wajib pajak tidak boleh terlambat untuk menyampaikan SPT tahunan. Kemudian WP tidak boleh terlambat untuk menyampaikan SPT masa dalam 2 tahun berturut-turut atau 3 masa dalam 1 tahun pajak. Atau WP menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit dan dengan status wajar tanpa pengecualian. Jadi kalau misalnya WP memiliki laporan yang diaudit, itu dalam prakteknya kantor pajak atau aparat pajak lebih mempercayai laporan keuangan meskipun dalam aturan secara resmi, aturannya di dalam Undang-Undang Perpajakan tidak pernah menyebutkan kewajiban untuk dilakukan audit atas laporan keuangan. Namun demikian, ingat di dalam pasal 28 Undang-Undang KUP kan pembukuan wajib pajak itu mengikuti bagaimana aturan PSAK. Dan apabila hal-hal yang tadi saya sampaikan tidak dipenuhi oleh wajib pajak atau terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan, kemudian SPT, kemudian apabila laporan keuangan yang diauditnya itu WTP atau wajar tanpa pengecualian, maka akan penetapan WP dengan kriteria tertentu atau mungkin WP patuh akan dicabut. Nah, untuk patuh, maaf, belum satu lagi. Iya, hal penting satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah wajib pajak patuh atas kewajiban perpajakan agar tidak dikenakan pemeriksaan bukper secara terbuka ataupun tertutup. Nah, ini apabila tidak dipenuhi oleh WP dan dikenakan pemeriksaan bukper terbuka ataupun tertutup, maka penetapan WP dengan kriteria tertentu, misal sebelum WP patuh, akan dicabut juga. Nah, ini kesimpulan-kesimpulan yang kesimpulan dari hal-hal penting yang perlu Bapak Ibu perhatikan setelah menerima SP2DK. Di sini memberikan respon ya dalam jangka waktu 14 hari, di mana pemberian respon itu sejak terhitungnya adalah sejak tanggal SP2DK atau sejak tanggal kirim SP2DK itu stempel pos. Kemudian juga bisa dilihat dari kapan tanggal penyerahan secara langsung ke WP. Nah, apabila ada perpanjangan waktu 14 hari maksimal setelah jangka waktu berakhir dan WP belum memberikan tanggapan juga, nah itu tidak bagus ya Bapak Ibu hasilnya. Dan ini juga bagaimana bentuk penyampaiannya atau bagaimana bentuk komunikasi yang perlu dilakukan pada saat menerima SP2DK tersebut. Nah, itu bisa dalam bentuk Bapak Ibu dengan tatap muka, kemudian melakukan penjelasan tertulis atau mungkin dengan Zoom atau apa yang bisa disampaikan kepada peneliti. Nah, ini penjelasan tertulis itu bisa dapat berupa SPT, kemudian surat penjelasan bagaimana terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam SP2DK tersebut. Nah, ini bisa dilakukan untuk melalui kurir atau melalui bukti atau melalui pos yang mana
buktinya itu sebagai stempelnya itu sebagai bukti pengiriman surat atau juga penjelasan elektronik melalui DJP online. Jadi penjelasan respon adalah sangat penting untuk pada saat wajib pajak atau Bapak Ibu menerima SP2DK. Terus kemudian kepatuhan pajak merupakan suatu keharusan. Ya ini terutama untuk WP strategis karena akan dilakukan pengawasan dan pemeriksaan dilakukan secara komprehensif melalui pelaksanaan kegiatan penelitian. Nah, ini untuk WP lain yang mana yang terdaftar di KPP Pratama, yaitu ini dilakukan penelitian atau SP2DK ini karena merupakan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan secara regional. Dan otoritas pajak akan meneliti dan menganalisa data dan atau keterangan yang dimiliki oleh DJP dengan penjelasan WP. Dengan demikian akan disimpulkan apakah kewajiban WP tersebut sudah terpenuhi atau belum. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bagaimana pengelolaan dokumentasi. Nah, wajib pajak wajib menyimpan seluruh dokumentasi dan catatan transaksi secara lengkap dan benar. Itu minimal 10 tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal WPOP atau tempat kedudukan wajib pajak badan. Kemudian, jika WP ingin melakukan perubahan tahun buku dan metode pembukuan terhadap tahun buku dan metode pembukuan yang lain, wajib memperoleh persetujuan dari DJP. Nah, ini memahami peraturan dan kebijakan perpajakan, ini juga hal yang sangat penting, bahwa dinamisnya penerbitan aturan perpajakan, mengenai undang-undang, PP, PMK, Perdirjen, SE, nah itu patut dan wajib ya untuk dipahami. Kemudian masih adanya kemungkinan wajib pajak yang belum menerima sosialisasi peraturan perpajakan terbaru untuk bidang usahanya. Nah ini seperti yang kita tahu bahwa seluruh aturan itu selalu tertulis bahwa sudah ditempatkan di lembaran negara. Jadi semua orang wajib atau memang dianggap sudah memahami atas aturan tersebut. Nah ini yang tidak kalah pentingnya adalah apabila Bapak Ibu atau wajib pajak membutuhkan bantuan konsultan pajak, itu juga tidak salah dan alangkah lebih baiknya karena di sini bisa diskusi terkait dengan identifikasi data, kemudian keterangan apa aja yang harus dipenuhi Bapak Ibu kepada KPP atau aparat pajak. Kemudian hal ini juga ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan bahwa bahwa aturan di perpajakan di Indonesia itu sangat dinamis. Jadi meskipun sudah ada di lembaga negara, bisa juga minim untuk wajib pajak atau Bapak Ibu untuk pengetahuan atau informasi terkait dengan perpajakan. Sehingga ini ada kemungkinan sulit. Jadi DJP temuan-temuan yang dilakukan oleh DJP untuk disampaikan kepada wajib pajak. Nah, ini juga yang tidak kalah penting adalah memahami bagaimana prosedur dalam SP2DK, yaitu bagaimana berkomunikasi dengan petugas KPP, kemudian bagaimana cara membuat berita acara, jawaban SP2DK disertai dengan pemenuhan dokumen dan bukti, dan koreksi SPT. Dan hal ini adalah untuk mengurangi sanksi kurang bayar pajak. Dan juga sebaiknya mengetahui konsekuensi yang timbul jika tidak menyampaikan penjelasan dalam waktu yang ditetapkan. Karena bagaimanapun juga tadi disampaikan pelaksanaan jangka waktu pemberian respon atau tanggapan setelah SP2DK tersebut diterbitkan itu adalah 14 hari. Jadi sangat
rigid ya untuk jangka waktunya, kemudian impact yang sudah saya sampaikan juga itu akan berlanjut apabila kita tidak memahami tentang bagaimana prosedur dalam SP2DK tersebut. Demikian Bapak Ibu semuanya pemaparan saya terkait dengan data konkret dan SP2DK. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu. Untuk waktu saya kembalikan lagi kepada Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bimo masih di mute. Sorry, di mute ya. Terima kasih ya Ibu Eni atas pemaparannya, bermanfaat sekali untuk Bapak dan Ibu juga karena perlu ya untuk menjamin SP2DK dan data konkret supaya terhindar dari risiko perpajakan yang akan kemudian terjadi, misalnya bisa escalate ke pemeriksaan, banding ataupun audit itu ya bisa menimbulkan risiko perpajakan serta compliance cost ya Bu ya dari sisi Bapak Ibu yang seharusnya bisa dihindari. Oke, untuk selanjutnya tidak kalah menarik juga Bapak Ibu, kita ya ke pembicara kita yang selanjutnya yaitu dari Mas Kivi atau Pak Kivi Hadi Dahuri ya. Beliau merupakan partner tax di RS Indonesia. Ya, beliau cukup terkenal ya Bu ya, keawakan ya di di ranah dunia perpajakan terutama transfer pricing ya. Jadi Mas Kivi ini lulusan dari STAN, Ahli Media Akuntansi Pemerintah, dan juga lulusan dari Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Sumatera Utara. Untuk selanjutnya beliau mengambil Master of Science in International Accounting and Finance di Birmingham Business School ya, University of Birmingham, England. Jadi Mas Yivi adalah partner tax di RS Indonesia. Beliau memiliki pengalaman profesional selama 15 tahun, sebagian besar karirnya di Dirjen Pajak. Jadi beliau memiliki pandangan yang yang lebih luas ya, selain dari sisi sekarang sebagai konsultan pajak dan juga pernah pengalaman sebagai fiskus. Jadi Pak Kivi sendiri ini memiliki spesialisasi di transfer pricing dan international tax. Beliau juga aktif ya sebagai pembicara di Ikatan Konsultan Pajak, IKPI, juga menerbitkan sejumlah publikasi di jurnal praktisi perpajakan internasional, konferensi akademik, dan media nasional. Mungkin langsung saja saya berikan waktu dan tempat ke Pak Kivi ya untuk memberikan pemaparan lebih lanjut. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Mas Bimo atas perkenalan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jumpa dengan saya Kivi. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang giliran saya itu membicarakan tentang CRM atau Compliance Risk Management. Tapi sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, tadi RSM sudah diperkenalkan. Saya kalau tadi Ibu ini membuka dengan perkenalan RSM, maka saya akan membuka dengan pantun Bapak Ibu. Pantunnya tolong dikatakan cakep secara virtual ya Bapak Ibu ya. Pergi ke Sleepy malam-malam, singgah sebentar membeli pisang. Mimpi apa aku semalam? Belajar CRM dan dispute kami siang. Nah, itu. Saya lebih lama mikir buat pantunnya daripada mikir bahannya. Oke, Bapak Ibu, tadi juga sudah disampaikan di awal acara bahwa sejatinya yang seharusnya mengisi adalah Direktur P2 Humas DJP, Bu Dwi Astuti, akan tetapi karena ada unforeseen circumstances, adanya kejadian yang di luar kuasa, di luar kehendak dari kita semua, beliau dipanggil oleh Menteri Keuangan pagi ini jam 8 dan baru dikabarkan juga dalam waktu yang sangat singkat gitu ya, sehingga beliau harus menghadiri rapat dengan menteri dan sampai sekarang sepertinya masih rapat gitu. Jadi dari pagi sampai sekarang. Jadi beliau secara mendadak tidak available
dan menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua karena belum bisa hadir untuk saat ini. Kita harapkan nanti Bu Ewi akan bisa hadir di kesempatan berikutnya karena topik yang barangkali sangat hot saat ini adalah tentang Cortex ya atau CITES ya, di mana ekspektasinya akan ada salah satu bagian dari reformasi perpajakan adalah pengembangan sistem yaitu Cortex System. Dan dari informasi yang beredar di media diharapkan akan launching di bulan Juli sehingga kita butuh mendapatkan informasi ya first hand gitu ya dari DJP bagaimana sih nanti impact-nya ketika Cortex itu terimplementasi. Nah, salah satu bagian dari Cortex itu sendiri karena Cortex itu ini kalau kita balik ke apa prinsipnya ya. Dirjen Pajak itu sudah bertransformasi menjadi data driven organization. Artinya apa? Artinya setiap putusan atau setiap decision yang dibuat oleh Dirjen Pajak ketika misalnya memilih, wah saya mau meriksa wajib pajak A, saya mau mengedukasi wajib pajak B, saya mau mengirimkan SP2DK ke wajib pajak C. Nah, itu semua harus berdasarkan data. Bayangkan Bapak Ibu sekalian di Dirjen Pajak itu saat ini kalau saya baca di annual report di tahun 2022, annual report DJP itu sekitar 70 juta wajib pajak. Sementara pegawai Dirjen Pajak itu tidak sampai 50.000, sekitar 45.000. Ya, jadi kalau kita bagi 70 juta bagi 45.000, kira-kira berapa itu ya? Berapa ya Mbak ya? Ini saya matematikanya dulu jelek, Bu. 70 juta dibagi 45.000 ya segitulah ya. Berarti satu orang pegawai DJP mungkin sekitar harus mengawasi ini baru ada hitungannya 1.500 wajib pajak. Jadi seandainya satu orang DJP mengawasi 1.500 wajib pajak, setiap hari dia awasi satu, maka 3 tahun baru selesai kan? Lebih ya, 4 tahun baru selesai. Satu orang pegawai DJP di-assign satu-satu. Ya itu kan hampir tidak mungkin ya begitu ya. Nah itu data yang ada, data yang berbicara. Faktanya seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi di annual reportnya DJP, di situ terdapat fakta bahwa selama tahun 2022, Bapak Ibu sekalian, itu jumlah wajib pajak yang diperiksa sekitar 33.000 wajib pajak untuk wajib pajak badan dan untuk wajib pajak orang pribadi 12.000 wajib pajak. Dengan rasio cakupan pemeriksaan hanya 0,88%. Bayangkan dari 70 juta ya hanya 0,88% yang diperiksa. Nah itu kan menentukan siapa nih yang mau saya periksa 0,88% Bapak Ibu. Bayangkan kalau dari 100 orang itu satu aja nggak nyampe, benar ya Bapak Ibu ya? Ya kalau orang 0,88 itu bukan satu ya, berarti mungkin kepalanya nggak nyampe. Ya cuma sampai segini begitu, jidatnya hilang gitu ya, kayak saya rambutnya nggak ada begitu ya. Nah jadi menentukan siapa nih yang mau diperiksa itu pasti merupakan satu challenge tersendiri. Nah sehingga DJP mentahbiskan dirinya nih sebagai apa, sekarang kita data driven organization, sehingga apapun yang kita putuskan itu kan DJP kira-kira seperti itu harus berdasarkan data. Nah, salah satu pengejawantahan dari policy tadi, kami ini data driven organization. Apa pengejawantahannya? Muncullah satu tools yang bernama Compliance Risk Management atau CRM. Di mana nanti CRM ini akan diekspektasikan ya Bapak Ibu silakan rujuk nanti di buku CRM BI-nya Direktorat Jenderal Pajak itu nanti akan diintegrasikan dengan Cortex System. Jadi nanti dikawinkan nih berdua ya antara CRM sama Cortex. Nah, gitu kira-kira. Itu informasi yang publicly available yang ada di website pajak.go.id. Nah, jadi intinya apa nih sekarang? Intinya DJP itu sekarang sudah bergerak ke data. Semua harus berdasarkan data. Nggak bisa lagi pakai feeling. Nah, kalau dulu kan bisa jadi Bapak Ibu mungkin pengalaman juga ya. Kenapa saya diperiksa, kok tetangga saya enggak? Padahal kami sama-sama nih tipenya. Ya, misalnya sama-sama karyawan. Begitu ya. Tidak ada pekerjaan lain, tapi kok saya diperiksa dia enggak kan begitu? Atau perusahaan yang sama, ini sama-sama perusahaan distributor, saya kok kena SP2DK mulu, sebelahnya enggak kena. Nah sehingga kan baik apa? Jadi pertanyaan itu, ya
Jadi sebelum ada CRM, paradigmanya itu masih paradigma ya apa ya, hitung kancing gitu kali ya, atau ya tidak terjelaskan lah dengan apik begitu ya. Nah, dengan adanya CRM, begitu terjadi transformasi, ya kita jadi data driven organization. Maka CRM ini menjadi salah satu tools yang dapat menjadi pijakan, ya, dapat menjadi indikator yang terukur bahwa oke, sekarang sudah ada CRM, maka kamu saya periksa. Kenapa? Karena berdasarkan risk engine-nya CRM, kamu itu tidak patuh. Nah, kan C-nya compliance kan gitu ya. Jadi CRM ini alat untuk mengukur kepatuhan. Kalau kamu tidak patuh, maka akan ada tindak lanjut. Pak, semuanya Pak yang nggak patuh diperiksa? Enggak. Ya, ada treatmentnya masing-masing. Nah, inilah yang akan saya coba jelaskan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya dengar nih dari teman-teman kita di DJP, Pak, Bapak risikonya tinggi. Ya, Bapak Ibu sudah tahu apa yang dia maksud dengan risiko gitu ya. Jadi risiko itu adalah risiko ketidakpatuhan, bukan risiko kena stroke misalnya. Bapak risiko tinggi. Pak, saya tiap hari makan sehat. Bukan ya, itu risiko yang dibicarakan DJP adalah risiko ketidakpatuhan. Nah, CRM ini sendiri Bapak Ibu, di mana diatur? Kan pajak itu semua by rules kan ya. Diatur di mana? Di SE 39 tahun 2021. Kita semua bisa akses. Oke. Dan kemudian di mana? CRM ini juga bagian dari Renstra Kementerian Keuangan. Jadi Bapak Ibu kalau nanti lihat Renstra Kementerian Keuangan, jadi ini sudah rencananya Menteri ya di KMK nomor 91 tahun 2021 seingat saya. Nanti di situ ada data analytics di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, jadi nggak cuma DJP itu ya, kalau Kementerian Keuangan ada macam-macam ya. Nah, DJP salah satunya. Jadi ini memang rencananya dari pemerintah, sekarang berubahlah, bertransformasi lah menjadi apa? Menjadi data driven organization. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang apa sih barang yang bernama CRM ini? Siapa ini sebenarnya? Nah, Bapak Ibu lihat nih di sini. CRM alat untuk membedakan wajib pajak berdasarkan resiko kepatuhan melalui peta kepatuhan wajib pajak. Oh, apa ini ya? Berarti saya dipetakan. Betul, Bapak Ibu. Kita semua di sini yang hadir di Zoom 204 orang sudah dipetakan oleh DJP. Ada skornya masing-masing. Gitu. Bu Eni, Kivi, Mas Bimo. Nah, itu semua dipetakan. Bisa jadi menurut DJP berdasarkan peta mereka, saya punya resiko ketidakpatuhan yang lebih tinggi daripada Mas Bimo. Dari mana Pak DJP tahu? Nanti dari berbagai data yang masuk ke DJP. Jadi di dalam DJP itu ada risk engine-nya, ada data analytics-nya. Ya, mereka meramu semua data yang masuk, kemudian nanti keluar output. Outputnya apa namanya? Peta kepatuhan. Peta kepatuhan ada berapa macam? Nanti ada 6 macam Bapak Ibu ya. Ada peta kepatuhan untuk edukasi, ada peta kepatuhan untuk pelayanan, peta kepatuhan untuk penagihan, untuk pemeriksaan, transfer pricing, sama ekstensifikasi. Nah, jadi ada peta kepatuhan masing-masing. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, apa fungsi CRM? Jadi fungsi CRM kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat, DJP menangani wajib pajak lebih adil dan transparan. Nah tadi fairness-nya jadi lebih tinggi. Juga transparan, maka kalau nanti muncul pertanyaan, Pak, kenapa saya diperiksa? Kok tetangga saya enggak? Nah DJP itu akan lebih bisa menjelaskan. Begini Pak, resiko Bapak itu tidak patuhnya tinggi. Gara-gara dia kasih tahu tuh, di variabel ini Bapak kena, di variabel ini Bapak kena, di variabel ini Bapak kena. Kalau di sana nggak ada, Pak. Begitu kira-kira. Ya, jadi lebih adil dan transparan karena apa? Karena wajib pajak dipetakan secara 3. Sistematis, terukur, dan objektif. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Sistematis itu maksudnya apa? Maksudnya bertahap. Bertahap sesuai dengan best practice. Best practice di mana? Jadi Bapak Ibu, CRM ini itu tidak hanya diterapkan di Indonesia saja. Sudah banyak otoritas pajak yang lebih dulu mengimplementasikan. Contohnya yang sangat advance, yang sudah lebih dulu mengimplementasikan CRM adalah Australia. Australia itu ada otoritas pajak yang namanya Australian Taxation Office. Itu mereka punya CRM yang lebih advance karena mereka duluan. Nah, dengan adanya CRM, maka sistematis, ya, sesuai dengan best practice. Nggak cuma di Indonesia, Pak. Nggak cuma di Asia, Bapak Ibu ya. Seluruh dunia sudah mulai bergerak ke sini. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terukur. Terukur maksudnya apa? Ada skornya, ada bobotnya.
Kenapa Kivi resiko transfer pricing-nya tinggi? Ya suka-suka DJP dong. Nggak begitu lagi Bapak Ibu. Ya, ada skornya, ada variabelnya, ada bobotnya. Begitu kira-kira. Ya, sampai sini bisa Bapak Ibu ya. Jadi ada scoringnya gitu ya. DJP itu ngasih skor. Nah, misalnya untuk CRM transfer pricing. Kenapa satu perusahaan dikatakan risiko transfer pricing-nya tinggi? Nah, misal nih, ini saya dulu pernah belajar tentang penentuan risiko transfer pricing ya. Eh, itu dinyatakan suatu entitas punya risiko transfer pricing tinggi apabila misalnya total biaya afiliasinya lebih besar dari jika dibandingkan dengan total biaya misalnya lebih besar daripada 50%. Jadi setengah dari biayanya adalah biaya ke pihak afiliasi. Misalnya seperti itu. Atau misalnya penjualan si perusahaan tadi lebih dari 70% ke pihak afiliasi atau pihak memiliki hubungan istimewa. Nah, itu dari kacamata resiko, wah ini perusahaan-perusahaan seperti ini kalau mayoritas transaksinya ke pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka ada risiko transfer pricing. Nah, itu di scoring. Variabelnya banyak, ya Bapak Ibu ya. Dan yang tahu, ya hanya DJP itu yang tahu. Mereka pakai variabel apa. Kita bisa nanya nggak Pak? Silakan coba Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya, Pak, kenapa saya diperiksa nih? Diperiksa transfer pricing. Nah, Bapak Ibu coba tanya. CRM apa? Karena CRM saya Pak ya? Boleh tahu nggak Pak? Kira-kira kenapa gitu? Kenapa ya? Itu kita boleh untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Biar kita tahu. Kan gitu ya. Oke, terukur dan yang terakhir objektif. Objektif maksudnya gimana? Netral berdasarkan data. Jadi nggak ada like and dislike. Itu Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa tuh. Misalnya ada kepala kantor KPPA, nggak suka sama pengusaha B. Wah, nggak suka saya. Sikat gitu. Ya nggak bisa. Kalau datanya nggak ada, apa yang mau disikat Pak? Udah bersih orangnya kan gitu ya. Begitu kira-kira. Jadi semua netral. Nggak bisa lagi. Saya nggak suka sama si ini, saya suka sama si ini. Ya suka tidak suka kalau datanya ngomong seperti itu, ya tindak lanjut sesuai dengan risk-nya, sesuai dengan output dari risk engine. Nah, begitu kira-kira ya. Sehingga ujungnya treatment jadi lebih transparan, adil, dan pengalokasian sumber daya menjadi lebih efisien dan efektif. Tadi udah saya sampaikan tuh, wajib pajak ada berapa tadi? 70 juta. Yang diperiksa hanya 0,88%. Sehingga dalam memilih siapa yang mau diperiksa, ya nggak perlu dipelototin satu-satu. Biarkan mesinnya yang ngomong, mesin yang mengolah berdasarkan data yang ada. Oke Bapak Ibu ya. Nah, mekanismenya gimana? Nah, di DJP saat ini ada 3 aplikasi yang digunakan terkait CRM. Ini dituangkan di SE 39. Apa itu yang pertama? APROWEB. Jadi di dalam APROWEB itu nanti ada peta kepatuhan Bapak Ibu. Ya. Misalnya Kivi nih, CRM transfer pricing-nya skornya berapa? Nanti peta kepatuhan itu Bapak Ibu, wajib pajak semua itu akan dibagi jadi 9 kuadran. Nanti saya tunjukin ininya, gambarnya ya. Itu available juga di SE39. Itu yang pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi dibagi jadi 9 kuadran. Ada heat map-nya lah, ada peta panas gitu ya, heat map. Terus ability to pay. Ability to pay itu kemampuan membayar. Nah, itu juga kita di scoring Bapak Ibu. Nah, kalau dari kacamata DJP, ya dia mikir buat apa ngerjain atau buat apa meriksa wajib pajak yang tahu kalau ini diperiksa keluar SKP nggak bisa bayar. Nah, sehingga mereka akan lebih memprioritaskan yang ability to pay-nya tinggi. Wah, kalau gitu nggak adil dong Pak. Katanya mau fair. Nah, balik lagi tadi Bapak Ibu ya. Ujungnya buat apa? Buat efisiensi dan efektivitas apa namanya tadi? Sumber daya. Pasti ada penyusunan prioritas. Ya, prioritas itu pasti ada. Berarti kalau gitu Pak, kalau kita mau bayar enak dong ya, nggak bisa bayar. Ya nggak juga. Ketika misalnya nanti resiko ketidakpatuhannya tinggi dan dampak fiskalnya tinggi, ya tetap aja Bapak Ibu nanti akan diketok gitu ya pintunya sama Fiskus. Dan yang terakhir smart web. Tuh, smart web ini apa? Kalau smart pinter, web apa ya Mas Bimo? Web lah gitu. Bahasa Indonesia web. Hah? Jejaring ya. Mas Bimo sebelah saya sebenarnya. Web jejaring ya, jejaring pinter itu apa itu isi smart web? Jadi gini Bapak Ibu. Smart web itu merupakan satu tools dalam DJP untuk mengidentifikasi siapa pihak yang memiliki hubungan istimewa. Tuh. Jadi kita mau menyembunyikan nih, saya sebenarnya ada hubungan istimewa nih sama Mas Bimo. Tapi nggak saya lapor di SPT. Dari smart web bisa ketangkep. Kok bisa Pak? Gimana caranya? Jadi DJP itu sekarang punya tools yang sudah cerdas. Ya. Dia bisa membaca pola, dia bisa membaca data. Begitu Bapak Ibu ya. Ada indikator-indikator yang kalau data itu di-run, dia bisa tebak tuh. Ini afiliasi nih. By apa? By data.
Nah, umumnya nanti smart web itu berdasarkan data yang disampaikan oleh wajib pajak sendiri atau oleh lawan transaksi. Misal gini Bapak Ibu, saya ngaku nih, saya nggak ada hubungan istimewa sama siapapun. Tapi Mas Bimo ternyata ngaku bahwa dia ada hubungan istimewa sama Kivi. Nah, berdasarkan smart web nanti itu ketangkep. Walaupun kalau dari kacamata saya atau air saya dia nggak tahu. Orang saya diem, tapi Mas Bimo ngomong di SPT-nya, kami lupa janjian gitu ya. Mas Bimo bilang, saya ada hubungan istimewa dengan Kivi. Dari smart web langsung ketangkap. Oh, ternyata Kivi kamu ada hubungan istimewa ya sama Bimo. Coba, ada nggak transaksi kamu sama Bimo? Ada. Ketahuan dari mana? Dari faktur misalnya. Berarti ini transaksi afiliasi nih. Nah, kamu nggak ngomong. Kalau gitu, resiko transfer pricing Kivi itu tinggi. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Ya, itu kita lihat peta resiko nih. Peta resiko itu sumbu yang berdiri sumbu apa itu ya? Sumbu Y ya. Sumbu Y itu dampak fiskal namanya. Dampak fiskal itu bisa diukur dari peredaran usaha atau aset. Ya. Kalau dia makin ke atas, waktu makin tinggi. Berarti kalau dia X1 Y3 tuh, Y3 berarti itu wajib pajak yang punya dampak fiskal tinggi, bisa jadi peredaran usahanya besar. Nah, terus yang di bawah, tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan itu makin ke kanan, makin tidak patuh. Ke kanan saya itu maksudnya. Jadi, X1. Jadi, siapakah wajib pajak yang paling patuh di sini? Tentu X1. Ya. Jadi, X1, Y1, X1, Y2, X1, Y3 itu patuh itu. Ya. Variabelnya itu nangkep kalau X1, Y1, Y2, Y3 itu patuh semua. Wah, ini baik-baik nih. Gitu. Kalau di bea cukai apa istilahnya? Jalur hijau gitu ya. Jalur hijau ini. Nah, gitu. Nah, mana yang paling nggak patuh? Itu Bapak Ibu. Yang sudut kanan atas X3 Y3. Wah, ini mata DJP melototnya ke sini. Gimana bacanya itu Pak X3 Y3? Artinya dia sudah tidak patuh, dampak fiskalnya tinggi. Ah, begitu. Ya. Ini udah nggak patuh, tapi peredaran usahanya tinggi. Tapi nggak patuh. Nah, berarti harusnya yang ini nih. Harusnya usaha itu ke sini. Begitu. Kenapa? Karena kalau dia berdasarkan data CRM tidak patuh, berarti ada potensi pajak di situ. Under reporting, kan begitu ya. Variabel apa nanti yang bunyi? Harus dibuka tuh satu-satu. Gitu. Ya tiga, peredaran usaha tinggi, Pak, aset tinggi. Berarti kalau misalnya diperiksa atau ditagih, kalau diperiksa berarti dia bisa bayar, ekspektasinya kan begitu ya. Kalau ditagih, ada aset yang disita. Begitu. Sampai sini bisa Bapak Ibu ya. Jadi itu cara membaca peta kepatuhan atau peta resiko dari CRM. Ya kita berharap kita masuk di hijau kan begitu. Kalau di hijau aman Pak, ya aman sejauh ini ya, kecuali nanti ada data lain. Kenapa? Karena DJP itu Bapak Ibu tuh lautan data ya. Itu data SPT yang kita sampaikan. Ada lagi data pihak ketiga. Ada data automatic exchange dari negara lain. Ada juga lagi data ILAP. ILAP itu instansi pemerintah, asosiasi dan pihak lainnya. Itu lapor semua Bapak Ibu ke DJP. Ya, dari KAP misalnya masuk, dari notaris masuk, dari bank masuk, semua masuk ke DJP. Jadi di situ samudra data, semua ada di situ. Nah, jadi karena banyak banget datanya, kan nggak mungkin, tadi saya bilang nggak mungkin dipelototin satu-satu, impossible lah. Tidak ada orang yang bisa melakukan itu, manusia, tapi mesin bisa. Nah, itulah yang di-run atau yang diproses di dalam mesin CRM. Nanti outputnya ini dia, Bapak Ibu ya, peta resiko. Oke, next. Nah, apa aja nih peta resiko CRM? Semuanya itu apa satu peta, apa banyak? Nah, sampai sekarang untuk saat ini ada 6 Bapak Ibu. Tuh. Yang pertama, CRM fungsi extend. Ini biasanya untuk wajib pajak yang seharusnya sudah punya NPWP ya. Kalau sekarang NIK ya, NIK pemadanan NIK gitu ya. Yang seharusnya sudah terdaftar sebagai wajib pajak tapi nggak daftar. Gitu. Misalnya ketemu nih data, oh ternyata Bapak Kivi ada rekening di bank dengan nilai lebih dari 10 miliar. NPWP ada Pak? Ada nggak Pak? Nggak ada. Pernah lapor SPT? Tidak. Nah itu nanti dihimbau. Ayo Pak, daftar dulu. Gitu kira-kira. Nah itulah yang ada di CRM ekstensifikasi. Masuk ke pelayanan. Nah ini CRM fungsi pelayanan mengukur tingkat kemungkinan hilangnya penerimaan pajak kalau dia tidak patuh pada administrasi pajak. Contoh misalnya Bapak Ibu mau mengajukan refund. Ya, mau mengajukan refund. Kemudian berdasarkan mesinnya DJP bilang, ternyata Kivi ini nggak patuh nih. Nah, jadi refundnya nggak jadi, Pak. Bukan. Jadi DJP lebih berhati-hati. Dicek lagi, dilihat tuh. Ya, misalnya biaya gaji saya di dalam SPT tahunan badan ternyata tidak equal dengan SPT masa PPh 21. Nah, itu kan bunyi tuh, ngehit tuh di sistem DJP. Bentar, dia minta refund. Tapi ininya kok aneh. Nah, begitu kira-kira.
atau tidak equal antara faktur dengan SPT masa. Nah, jadi sebentar dulu Pak, ya begitu. Jadi ada trigger atau ada trigger, ada pemicu lah ya gitu ya dari DJP untuk lebih melihat begitu. Oke. Jadi apa yang wajib pajak perlu lakukan? Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau membangun sistem administrasi perpajakan yang baik, terus mengajukan permohonan secara online gitu ya. Nah, itu bisa mengurangi risiko tadi gitu. Next, fungsi edukasi. Jadi DJP ini kan juga tidak hanya treatmentnya itu kan macam-macam Bapak Ibu ya. Ya, kayak sakit juga tuh. Nggak semua penyakit harus langsung dikasih obat, bisa aja dengan istirahat saja kan begitu. Nah, sama wajib pajak. Ada yang nggak usah diperiksa, Pak. Ini cukup diedukasi, dia mau patuh. Ada yang harus disidik dulu, Pak, baru patuh. Nah, itu DJP bisa baca behavior tadi. Jadi, untuk edukasi, DJP pakai CRM untuk menyusun siapa saja nih yang mau disuluh, atau siapa saja wajib pajak yang masuk ke daftar sasaran penyuluhan yang terpilih. Begitu, Bapak Ibu ya. Jadi, DJP memutuskan ada basisnya. Next, CRM pemeriksaan, pengawasan, penagihan, yang kita bundling jadi satu ya karena waktunya sudah mau habis. Ini digunakan untuk menggali potensi perpajakan Bapak Ibu. Tadi yang saya ceritakan tuh. Ya. Wajib pajak ini nih mau diperiksa. Nah, itu berdasarkan CRM pemeriksaan pengawasan. Ada toolsnya. Karena sekarang pemeriksaan pengawasan itu harus berdasarkan CRM yang kemudian nanti ditetapkan oleh komite pengawasan. Nggak bisa sembarangan Bapak Ibu. Ya, ditetapkan dulu siapa yang mau dikerja ini. Ya, wajib pajak mana nih? Ini ada 10.000 wajib pajak. Nggak mungkin kan diperiksa semua. Nah, coba tentukan prioritinya mana. Pakai apa? Ya pakai CRM Bapak Ibu. Ya, pakai CRM, ketemu. Nah, tentu kalau tadi yang saya jelaskan akan diutamakan tuh yang risiko tinggi, dampak pajak fiskal, dampak fiskalnya tinggi. Nah, itu dulu tuh yang dikerjain. Oke. Pemeriksaan pengawasan, penagihan, sama transfer pricing. Nah, kalau ini relate sama saya gitu ya. Yang transfer pricing ini untuk apa? Untuk mengukur siapa wajib pajak yang punya resiko ketidakpatuhan tinggi, resiko tax avoidance yang tinggi, resiko pengindaran pajak. Dari mana nih ngukurnya? Dilihat nih, mana wajib pajak yang punya transaksi yang memiliki hubungan istimewa. Misal, contoh, ini ada transaksi dengan negara tax haven, dengan negara tax haven, misalnya British Virgin Island misalnya, itu langsung ke hit. Wah, ini wajib pajak ngapain nih? Transaksi ke BVI, ya bayar royalti lagi, begitu misalnya, atau bayar jasa lagi. Kenapa harus ke BVI? Oh, itu by sistem DJP itu langsung ngehit tuh, skornya langsung tinggi, gitu kira-kira. Ya, atau rasio transaksi afiliasi penjualan afiliasinya tinggi. Nah, begitu kira-kira. Jadi itu contohnya Bapak Ibu ya di dalam CRM transfer pricing. Oke. Apa yang bisa wajib pajak lakukan? Nah, wajib pajak bisa ini tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di bawah. Misalnya untuk transfer pricing, menyiapkan dokumentasi transfer pricing. Berdasarkan CRM saya nggak patuh misalnya ya. Bukan nggak patuh, apa ya namanya? Risiko ketidakpatuhan saya tinggi. Tapi kalau saya punya TP documentation yang robust, yang bagus, yang kokoh, saya bisa bilang ke DJP, ada reason saya. Bapak bilang saya kan ketidakpatuhannya tinggi nih risikonya. Coba Bapak baca dulu nih TP doknya nih. Nah, kalau dibaca, oh iya benar juga alasannya. Misalnya tadi, saya bayar jasa manajemen tuh ke British Virgin Island. Ya, by system kan dia bilang, wah ini risiko ketidakpatuhan tinggi. Tapi di TP Doc bisa dikasih penjelasan. Kenapa harus ke BVI? Siapa yang dibayar tuh? Ada orangnya nggak di sana? Oh, ada. Terus yang dibayar berapa? Bisa dibuktikan bahwa atau bisa dijelaskan bahwa wah ini pembayarannya sudah sesuai prinsip kewajaran kelaziman usaha. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi cara ini sebagai pemetaan, ya, memetakan siapa yang mau diberikan treatment apa, begitu ya. Habis ini bisa Bapak Ibu. Jadi penyusunan priority. Nah, apakah langsung begitu saya tidak patuh langsung SKP? Enggak begitu. Ya, mereka harus lakukan tindak lanjut. Misalnya dikirimkan SP2DK tadi yang dijelaskan oleh Bu Eni atau diperiksa begitu. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa respon itu tadi. Misalnya kalau untuk transfer pricing, sediakan TP Doc yang bagus begitu, yang sesuai dengan peraturan, ya, dan dilaporkan sesuai dengan tenggat waktu. Oke? Next. Ibu, yang harus dipersiapkan guna menghadapi tax dispute rate dengan keberadaan Cortex System. Jadi intinya adalah karena CRM tadi paradigmanya itu menuju ke cooperative compliance atau voluntary compliance, maka Bapak Ibu diharapkan semakin patuh dalam menyiapkan dokumen dan punya kesadaran untuk memenuhi kewajiban atau hak perpajakan. Karena sekarang kan nanti dengan adanya Cortex akan semakin dipermudah begitu Bapak Ibu. Dan juga kita sudah tahu nih, oh ternyata DJP kalau saya nggak patuh dia tahu.
begitu ya. Jadi ya sebelum datang tuh mengetuk ya, alangkah baiknya kalau kita sudah bersiap kan gitu ya. Ya, begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Ya, suatu hal itu dinamakan ujian kalau kita sudah belajar kan gitu ya. Kita belajar dulu, oh gini, baru DJP datang. Wah, ini ujian gitu ya. Kalau kita nggak belajar, kemudian ada datang, itu musibah namanya. Gitu. Oke Bapak Ibu ya. Nah, saya pikir dari saya cukup sampai di sini. Saya kembalikan kepada moderator apabila ada salah ucap atau salah pernyataan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, eh, ya penjelasan yang ini ya, yang cukup komprehensif dari Mas Kivi ya. Baik penjelasan materinya maupun pantunnya ya, sama-sama cakep. Jadi emang seperti itu ya, data driven, big data pokoknya. Penting juga bahwa sekarang trennya Dirjen Pajak bekerja berdasarkan data seperti itu. Jadi bukan lagi asumsi, bukan lagi dislike and dislike, sehingga diharapkan penegakan hukum dan kepatuhan lebih transparan dan tepat sasaran. Oke, kita lanjut saja Bapak Ibu ke sesi tanya jawab. Saya bacakan dulu satu pertanyaan dari Bapak Haryono Lim dari kawan lama. Ini mungkin ke Ibu Eni. Jadi eh, izin bertanya mengenai data konkret dari DJP yang menggunakan data lawan transaksi, misalnya bukti potong, yang lawan transaksi diterbitkan disandingkan dengan faktur pajak PPN yang kita terbitkan, jumlahnya banyak Bu. Jadi pakai Bu Eni, nggak pakai A. Kalau U itu orang Jawa berarti very ya, very banyak ya. Dan perlu WP Recon satu per satu, sedangkan waktunya tadi 7 hari kalender, ataupun 7 hari kerja misalnya. Tetapi karena tidak cukup waktu, bagaimana tuh Bu? Jadi mungkin datanya banyak ya Pak ya. Sedangkan untuk menjawab itu dibutuhkan waktu dan juga perhatian yang nggak bisa cepat gitu. Oke, silakan Bu Eni. Saya berikan waktu dan tempat Bu Eni untuk merespon. Terima kasih Mas Bimo, Pak Haryono untuk pertanyaannya. Ini yang secara praktikal memang sering terjadi karena 7 hari itu kan memang sangat mepet ya Bapak Ibu. Jadi apalagi data yang Bapak punya banyak banget, dan faktur pajak itu kan perlu waktu untuk mengekualisasi seperti itu. Nah, sebaiknya Bapak datang ke kantor pajak, ketemuin AR. Nah, kemudian minta perpanjangan waktu untuk kalau memungkinkan. Tapi misalnya Bapak bertemu dengan AR, iya, sebaiknya Bapak tetap melakukan permohonan perpanjangan waktu itu sesuai dengan menggunakan surat yang dimasukkan melalui di bawah itu ini ya, pelayanan. Jadi meskipun sudah ada konfirmasi dari AR-nya atau aparat penelitinya, tetap mengirimkan surat secara formal bahwa kapan jawaban atau data tersebut akan diberikan. Dan memang biasanya AR akan bertanya kira-kira kapan surat atau data tersebut akan diberikan atau tanggapannya. Karena tidak mau juga dari kantor pajak akan menunggu tanpa ada kepastian, karena siapapun nggak ada yang mau ya. Jadi mereka pasti akan tanya kira-kira kapan, berapa lama, minta perpanjangan. Jadi di dalam suratnya sebaiknya ditulis akan diberikan selamat-lambatnya tanggal berapa atau 2 minggu setelah ini. Seperti itu. Itu sih Pak Han, mudah-mudahan menjawab. Oke ya, penjelasan yang dari cukup jelas ya dari Bu Eni untuk menjawab pernyataan terkait SP2DK. Mungkin apabila ya ingin lebih dalam lagi bisa direct contact ke kita Pak Haryono, ke Pak Eni, dengan senang hati kita bisa akan coba menjelaskan secara itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini untuk ke Pak Kivi nih. Halo Pak Kivi, saya ingin bertanya terkait kepatuhan yang disebutkan di slide terakhir. Apabila dari sisi wajib pajak ingin melakukan kepatuhan secara sukarela,
apakah terdapat dampak pajak secara retroaktif? Waduh, berat juga nih retroaktif nih. Silakan Pak Kivi dijawab. Waktu sudah tepat. Ya, makasih banyak Pak Samuel. Ini yang dimaksud retroaktif maksudnya berlaku untuk sebelum-sebelumnya gitu ya Pak Samuel ya. Barangkali itu ya konfirmasi. Nah, kalau misalnya betul ya, berarti maksudnya ketika kita mau patuh sekarang sukarela, apakah yang dulu-dulu juga akan diampuni kan begitu ya? Nah, itu pernah terjadi ya waktu dulu zamannya apa tuh? Teks amnesti ya, teks amnesti kan kira-kira seperti itu. Bertobat sekarang maka dosa-dosa masa lalu dianggap tidak ada gitu. Tapi setelah itu, nah kalau misalnya kita mau patuh sekarang nih tidak di fase itu ya, saya pikir ya DJP tetap akan melihat tuh Pak Samuel. Jadi kalau kita patuhnya di 2023, misalnya by CRM nanti CRM tuh ada tema tahunnya Pak. Tema tahun, maaf. Maksudnya kita tiap tahun itu di-assess Pak Samuel. Jadi misal bisa nih di tahun 2024, skor saya patuh Pak. Tapi di tahun 2023 saya itu sangat tidak patuh itu bisa gitu. Nah, apakah nanti 2023 akan diampuni? Nah, itu tidak ada pengaturan khusus terkait itu, Pak. Ya, tapi yang jelas mereka itu tiap tahun risk engine-nya itu kerja. Jadi kalau kita baca di SE 39, Pak, yang mengatur atau yang mengatur tentang CRM tadi, CRM itu proses pengelolaan risiko yang dilakukan secara terstruktur, terukur, objektif, dan berulang. Nah, itu sifat data analitik itu seperti itu. Karena saya dulu memang dari divisi data analitik ya waktu DJP itu ya. Ada continuous improvement lah. Ada pengulangan begitu ya. Circle yang tidak akan berhenti ya. Circle-nya tidak akan berhenti terus seperti itu. Maka bisa sangat mungkin Pak Samuel, tahun ini saya patuh, tahun lalu tidak. Apakah ketika tahun ini saya patuh, maka tahun lalu itu menjadi patuh semua? Enggak seperti itu, Pak. Dia tetap akan melihat kepada ya kondisi kita di tahun lalu seperti apa. Dilihat CRM-nya. Nanti 2 tahun lalu gimana, Pak? Ya lihat lagi CRM 2 tahun lalu. Karena kita itu tiap tahun tuh di-assess. Jadi bukan di-assess sekali kemudian berlaku untuk 5 tahun ke depan, tapi ya tiap tahun itu ada assessment-nya. Kira-kira begitu, Pak Samuel yang bisa saya jawab. Ya, semoga jelas ya Pak Samuel ya, Pak Samuel Martin. Silakan Pak, kalau memang ada kurang jawab bisa kontak kita langsung. Nah, untuk selanjutnya dari Bapak M. Romi Andri ya, dari PLN Batam. Izin bertanya, kami diperiksa bersama untuk periode 2019 sampai dengan 2021 karena SP2DK dari AR yang di sisi lain menurut kami sudah kami tanggapi dengan baik. Apakah tindak lanjut SP2DK terdapat perangkat formal yang kami WP bisa monitor sehingga apabila AR mengenai tanggapan SP2DK belum memuaskan dapat kami follow up lebih lanjut sehingga tidak naik ke tahap pemeriksaan. Jadi sudah ditanggapi kok masih diperiksa seperti itu Pak? Apakah tanggapannya kurang memuaskan atau bagaimana seperti itu? Mungkin bagaimana Ibu Eni silakan waktu dan tempat ya Bu Eni. Untuk dari pertanyaan dari Bapak M. Romi Andri. Baik, terima kasih Pak Romi untuk pertanyaannya. Jadi memang dalam hal ini SP2DK sudah ditanggapi dengan baik, sudah ada respon, sudah ada diskusi. Izin bertanya Pak, mungkin pada saat SP2DK apakah ada BA? Nah, kalau misalnya ada BA, berita acara. Kemudian ada beberapa kantor pajak dan itu seharusnya ada ya Pak ya. Jadi semacam ada surat yang diberikan kepada wajib pajak yang menyatakan bahwa proses SP2DK tersebut sudah mencukupi, dalam artian bisa saja data yang disampaikan atau ekualisasi yang disampaikan itu sudah sesuai dengan apa yang di-expect oleh kantor pajak atau wajib pajak sudah melakukan pembetulan. Dan apabila terjadi sudah SP2DK, sudah ditutup dan waktu itu sudah ada pembetulan SPT, tapi ternyata masih diperiksa. Nah, itu memang masih ada Pak, kebetulan ada klien saya juga kejadian seperti itu. Dan pada saat pemeriksaan yang kami lakukan adalah
mengungkap kembali seluruh data-data pada yang kita sampaikan di SP2DK. Jadi kalau apabila ternyata memang apakah ada data formal yang belum masuk atau data formal yang masih miss, nah itu bisa saja di dalamnya, maksud saya di dalam DJP ada ketidaksinkronan. Jadi pada saat Bapak diperiksa, kita unggah kembali seluruh data atau keterangan atau penjelasan yang sudah kita sampaikan pada saat penjelasan atau diskusi di SP2DK. Dan selama proses SP2DK sebaiknya memang intens untuk diskusi dengan AR. Kemudian untuk segala bentuk komunikasi itu ada buktinya ya Pak ya, misalnya surat menyurat, kemudian tanda terima, itu jangan sampai tidak ada, karena itu merupakan bukti yang sangat penting untuk Bapak. Dan jangan lupa untuk pada saat diskusi dengan mereka selalu disampaikan apakah sudah cukup, atau ditanyakan apakah sudah cukup dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dalam hal ini WP. Apakah dari AR masih ada yang perlu ditanyakan lagi, atau mungkin perlu disampaikan lagi, atau kalau misalnya dari Bapak, dari AR atau dari peneliti minta yang lain, kemudian Bapak merasa tidak ada, mungkin perlu ditanyakan lagi sebenarnya ekspektasi, informasi, atau keterangan seperti apa yang diminta oleh peneliti tersebut. Jadi akan memudahkan Bapak untuk mengidentifikasi data-data yang Bapak punya untuk disampaikan seperti itu. Seperti itu, Pak. Semoga menjawab. Oke. Ya. Ya, terima kasih Bu Eni ya. Semoga menjawab ya untuk pertanyaan dari Bapak Romi Andri. Untuk selanjutnya ada pertanyaan juga dari Bapak Yulistin dari PT Jacobs. Selamat pagi Bu Eni dan Pak Kivi. Izin bertanya perihal berapa tahun WP harus menyimpan dokumen keperluan pajak. Apakah 10 atau 5 tahun ya? Terima kasih banyak ya. Mungkin agak sedikit bingung ya Bapak Yulistin ya, karena ada 5 tahun, 10 tahun itu ada di KUP semua. Silakan mungkin Ibu Eni atau Pak Kivi yang bisa menjawabnya. Oke. Terima kasih Pak Yulistin untuk penyimpanan data ya. Tadi saya sampaikan kan 10 tahun ya. Nah, sebenarnya gini, 5 tahun adalah daluarsa penetapan. Dalam artian, daluarsa penetapan itu di mana kantor pajak, tadi juga saya singgung, itu mempergunakan waktunya, DJP mempergunakan waktunya untuk melakukan penelitian atas data wajib pajak. Atas apa yang sudah disampaikan oleh wajib pajak ke DJP. Itu adalah 5 tahun mereka bisa melakukan penetapan. Namun demikian, mereka masih punya waktu 10 tahun apabila ternyata ada ditemukan indikasi tindak pidana perpajakan. Dalam artian mungkin ada bukper atau penyidikan. Nah, sebelum ke penyidikan kan pasti ke bukper dulu. Jadi tadi juga sudah disinggung misalnya gini Pak, sudah 5 tahun, tapi ternyata mungkin lawan transaksi Bapak sedang diperiksa bukper, atau mungkin ada indikasi perpajakan, nah bisa saja Bapak menjadi saksi dalam hal ini. Nah, apabila Bapak sudah mendestroy atau sudah menghilangkan data yang 5 tahun tersebut karena sudah ada luar penetapan, nah tidak kita maintain sampai dengan 10 tahun, kita akan repot ya Pak ya. Karena meskipun kita bersih, belum tentu pada saat setelah 5 tahun itu tidak akan ada apa-apa, karena kemungkinan lawan transaksi kita seperti apa. Dan itu salah satu bukti bahwa pada saat kita melakukan transaksi itu untuk mencek and recheck siapa sih lawan transaksi kita, apakah memang lawan transaksi kita itu taat pajak, atau memang dalam artian memang mereka bisa dipercaya. Jadi itu adalah salah satu juga langkah yang bisa dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu Pak Yulistin. Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaan Pak Yulistin ya. Mungkin sudah cukup jelas dijelaskan oleh Ibu Eni. Kita lompat ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bapak Tommy dari Adaro Energy.
untuk Pak Kivi, apakah hasil pemeriksaan SKP dan hasil dispute lainnya akan mempengaruhi nilai CRM dari wajib pajak? Apabila iya, boleh diberikan contohnya, Pak. Terima kasih. Ya, ya, monggo Mas Sivi di respon. Siap. Ya, terima kasih Pak Tommy dari Adaro Energi. Apakah pemeriksaan itu dan hasil dispute mempengaruhi? Jawabannya mempengaruhi, Pak. Jadi pengalaman saya dulu, salah satu variabel yang menjadi indikator ada tidaknya resiko ketidakpatuhan adalah historis pemeriksaan dan juga historis dispute tapi seingat saya levelnya itu keberatan, karena keberatan itu kan datanya ada di DJP gitu ya, karena kalau sudah banding itu atau gugatan datanya ada di pengadilan pajak. Jadi yang ada di DJP itu yang available ya, itu data pemeriksaan itu sama data keberatan. Itu kan tahu tuh historinya. Ketika Bapak mengajukan keberatan, DJP itu punya data. Ketika sedang diperiksa juga punya begitu. Dan bisa dilihat tuh hasilnya, apakah hasilnya mengabulkan sebagian atau menolak, nah demikian seterusnya. Jadi itu nanti hasil tadi itu akan masuk ke dalam salah satu indikator apakah wajib pajak ini patuh atau tidak patuh begitu. Jadi misal contoh pengalaman saya itu CRM transfer pricing misalnya. Itu dilihat apakah wajib pajak ini punya histori diperiksa transfer pricingnya. Kalau misalnya ada dalam misalnya 3 tahun terakhir, maka dia punya resiko transfer pricing yang lebih tinggi daripada wajib pajak yang tidak pernah diperiksa. Nah, apabila misalnya dia setelah diperiksa kemudian mengajukan keberatan, kan kehit juga tuh datanya kelihatan. Ya, oh ternyata dia ketika diperiksa transfer pricing keberatan juga begitu ya. Nah, berarti resiko ketidakpatuhannya pun akan semakin tinggi. Begitu kira-kira Pak Tommy contohnya. Nah, kalau kita misalnya sudah tahu begitu, sudah tahu wah saya ini kena periksa mulu nih kan begitu ya. Udah kena periksa transfer pricingnya, Tipidok udah dikasih, diperiksa juga kan begitu. Tidak ada salahnya kalau dalam hal ini Pak Tommy mengconsider untuk mengajukan Advance Pricing Agreement ya atau APA. Jadi dari semua jenis transaksi ya, dari semua urusan perpajakan ya, hanya transaksi afiliasi yang berapa nilai wajarnya itu bisa disettle di depan atau bisa disepakati di depan dengan DJP. Kalau saya transaksi dengan pihak independen, misalnya saya membayar jasa ke Mas Bimo gitu ya, di mana Mas Bimo adalah pihak independen, tidak ada hubungan istimewa sama saya. Itu sama DJP saya nggak bisa bersepakat. Berapakah jasa yang harus dibayar ke Mas Bimo? Tapi misalnya saya bayar jasa ke Bu Eni, di mana Bu Eni adalah pihak afiliasi saya misalnya, saya bisa bersepakat nih ke DJP. Duhai DJP, saya mau bayar jasa manajemen ke Bu Eni, ini afiliasi saya, berapa saya harus bayar biar kamu tidak utak-atik jasa manajemen saya. Nah, itu bisa. Ya. Jadi kalau kita udah tahu nih, saya kena periksa terus, CRM TP saya, transaksi saya tinggi, bolak-balik keberatan, kan lelah, kan begitu ya? Kan lelah. Jadi kalau kata Bu ini tadi, menunggu lelah, ya diperiksa bolak-balik juga lelah, kan begitu? Jadi daripada itu terus-terusan terjadi, nggak ada salahnya kalau Pak Tommy mengconsider atau mempertimbangkan, gimana kalau mengajukan Advance Pricing Agreement saja, ya, menyepakati harga transaksi afiliasi di depan. One sudah ada kesepakatan sama DJP, Pak Tommy dan perusahaan dan atau teman-teman sekalian bisa dengan nyaman untuk melakukan transaksi afiliasi gitu. Jadi cara MTP-nya kalau sudah ada APA itu, nah itu sudah turun dia. Kenapa? Karena udah bersepakat sama DJP. DJP nggak akan melototin lagi. Gitu kira-kira Pak Tommy secara ringkas. Oke, oke. Terima kasih Pak Kivi atas jawabannya. Dari pertanyaan Pak Tommy, kita lompat ke pertanyaan Pak Tegar Wibisono ya dari BCA Digital. Selamat siang Ibu Eni dan Pak Kivi. Apakah hasil assessment CRM dikomunikasikan oleh JP kepada WP secara reguler agar WP bisa siap-siap apabila hasil CRM tidak favorable ya. Jadi kita bisa tahu ya skor kita berapa nih. Jangan-jangan kita udah PD tadi yang hijau, ternyata kita merah gitu kan. Ya, silakan. Mungkin Mas Kivi, Mbak Eni bisa bantu jawab. Makasih. Kalau selama ini sih kita tidak ada pernah pengalaman bahwa data CRM tersebut disampaikan ke WP ya, atau mungkin ke kasanya, karena itu kan data analytical untuk internal DJP, bagaimana mereka itu melakukan
pengawasan kepada wajib pajak. Jadi bentuk pengawasan itu kan melakukan dengan tindak lanjutnya ya. Tindak lanjutnya dengan melakukan SP2DK atau kemudian data konkret atau apa. Tapi data CRM-nya sendiri saya sih belum pernah, skornya belum pernah terima. Mungkin Mas Kivi bisa tambahkan. Ya, terima kasih Bu Eni. Ya, Bu Eni berpengalaman lebih banyak ya di konsultan. Kalau saya kan lamanya di DJP. Jadi apakah ada komunikasi reguler? Setahu saya by rules tidak ada ya, Pak Tegar, by rules ya. Maksudnya kayak bagi raport gitu ya, tiap 1 bulan gitu, BCA digital berapa skornya? Setahu saya itu nggak ada. Tapi barangkali kalau Bapak punya komunikasi yang baik dengan AR, mungkin bisa ditanyakan, Pak, saya variabel CRM-nya hitnya berapa gitu. Karena variabel CRM itu Pak Tegar, dia itu akan menghitung atau mengukur kita sesuai dengan populasi gitu ya. Nah, masalahnya populasi itu bisa berubah-ubah. Jadi kayak tadi, bisa aja nih sekarang saya hijau, kayak kata Mas Bimo, toto ketika populasi berubah saya jadi merah gitu. Contoh, saya kasih contoh analogi gini. Saya misalnya di orang Indonesia mungkin masuk kategori tinggi yang menengah gitu. Tinggi badan saya 170. Tapi begitu populasi saya dibandingkan sama orang Belanda, saya itu pendek Pak. Orang Belanda itu tinggi-tinggi banget gitu. Nah, gitu kira-kira sama di CRM itu juga konsepnya seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak punya komunikasi yang baik sama HR, nggak apa-apa, nggak ada salahnya kan ditanya, Pak, saya nih gimana CRM-nya, high risk kah atau low risk gitu ya? Saya X berapa, Y berapa. Nanti kalau misalnya tidak favorable tadi, nggak ada salahnya ditanya, karena kewajiban DJP itu nggak ada sebenarnya, masih tahu ke kita. Nah, tapi begini Pak Tegar, kita kan sebagai konsultan itu menangani banyak wajib pajak kan ya. Dan punya banyak pengalaman tidak hanya dengan satu wajib pajak tapi berbagai jenis wajib pajak dan kita sudah menangani banyak kasus gitu. Jadi kita punya tacit knowledge ya, istilahnya apa ya bahasa Indonesia, pengalaman kali ya, pengalaman dari beberapa kali terbentur misalnya dengan otoritas, kita pun tahu pola jadinya. Oh, kalau yang begini ternyata begini nih otoritas gitu ya. Kalau seperti ini maka akan seperti ini gitu. Jadi ada polanya begitu. Lama-lama kita tahu dan kita punya tacit knowledge di situ dari exposure kita dengan klien dan juga dengan otoritas pajak. Jadi nggak ada salahnya Pak Tegar untuk mengconsider supaya kita sebelum Bapak lapor SPT ya kita lakukan TDR, apa Bu? TDR Tax Diagnostic Review ya. Nah, kita review dulu Pak, gitu. Ya, kita review dulu sebelum Bapak serahkan SPT-nya atau laporkan SPT-nya ke DJP. Biar apa? Biar nanti kita analisis dulu, Pak. Bapak punya exposure itu di mana? Jangan-jangan SPT yang Bapak isi, kalau kita analisis atau diisi dengan ya bukan diisi dengan salah gitu, diisi dengan benar, tapi mungkin kolomnya berbeda atau caranya berbeda, itu nanti DJP akan mandangnya beda, Pak. Gitu kira-kira. Itu bisa itu seperti itu. Jadi nggak ada salahnya nih. Atau Bapak ketika kita review kita lihat sudah lebih dulu kita tahu Pak Bapak ini misal contoh ya antara biaya jasa Bapak dengan jasa yang Bapak akuin di PPH di SPT masa 23 nggak sinkron Pak. Bapak ngaku di SPT masa 23 jasa yang Bapak potong adalah 100, tapi di SPT tahunan PPH badan yang Bapak akui cuma 80. Nah ini kan ada yang beda nih. Masa ngomong 100, badan ngomong 80. Ini kan opsinya berarti Bapak kebalik ya. Masanya 100 di badan ngomong 120 kan begitu. Berarti Bapak di PPH badan nih jangan-jangan ngebebanin beban jasa ketinggian. Kan begitu ya. Nah, berarti juga PPH output Bapak jangan-jangan atau kalau Bapak bebannya sudah benar berarti PPH 23-nya kurang bayar. DPP-nya Bapak cuma pakai 100 nih, 120, ada 20 lagi yang belum. Nah, begitu kira-kira Pak Tegar. Jadi tidak ada salahnya Bapak untuk mengconsider tadi kita lakukan TDR, kita nanti assess kira-kira SPT tahunan atau SPT masa Bapak itu terkena exposure risiko apa? Gitu. Oh, berarti Bapak ini pakai cara CRM ya? Bukan. Kita kan sering gitu Pak. Kan beda tuh ya. Kan kita nangani klien A, klien B, klien C, KPP sana, KPP sini, KPP sini. Jadi kita punya experience sama knowledge di situ. Nah, itu sudah kita kumpulkan istilahnya, kita apa ya? Kita kompilasi gitu ya. Jadi kita ngerti tuh. Oh, kalau seperti ini ternyata otoritas itu ke sini nih cara bacanya. Nah, jadi kita tahu nanti kita bisa kasih advice ke Pak Tegar kira-kira apa yang harus dilakukan. Ya, resikonya teridentify,
mitigasinya gimana? Gitu kira-kira. Oke, sorry, limit. Oke, terima kasih Mas Tivi. Semoga terjelaskan ya, Pak Tegar ya. Eh, kita lompat ke pertanyaan dari Ibu Santi dari Mitra Keluarga. Ini mungkin pertanyaan masih ada ya dengan Pak Yulistin ya, masih ada kemiripan ataupun sama ini dari Pak Yulis dari PT Jacobs. Jadi jika tahun 2018 sudah ada pemeriksaan dan sudah ada SKP, dokumen yang disimpan 10 tahun dari 2018 atau 10 tahun mundur dari tahun berjalan, misalnya 2024, berarti disimpan dari 2014. Terima kasih gitu. Jadi terkait dokumen retention ya, ya seperti itu ya. Monggo Mbak ini atau mungkin Pak Vivi yang bisa bantu jawab pertanyaan dari Ibu Santi ini. Nah, baik. Baik, Bu Santi dari Mitra Keluarga. Makasih, Bu. Jadi intinya 10 tahun itu perhitungannya dari tahun pajak tersebut. Jadi 2018 untuk 10 tahunnya ke depan berarti 2028. Jadi meskipun 2018 terus kemudian 2024 itu Ibu diperiksa, dapat SKP, ya Ibu masih masih ada kewajiban untuk menyimpan sampai dengan 2028 karena kita nggak tahu apakah nanti akan ada SKP KBT. Ya kita tapi jangan sampai ya Bu ya. Jadi intinya kan memang daripada nanti kesulitan untuk mengelokit data di mana setelah udah sekian lama kita udah dapat SKP udah ini, tapi kan kita nggak ngerti lawan transaksi kita seperti apa. Jadi ya disimpan sampai dengan 2028. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, sudah dijawab ya Bu Santi ya pertanyaan dari Ibu ini seperti ini. Seperti untuk pertanyaannya sudah habis kayak dan waktu juga udah udah mau mendekati ini ya, mendekati udah waktu makan siang seperti ini dan juga semua materi juga sudah terjelaskan dan disampaikan dengan baik ya. Mungkin eh, apa ada mungkin closing statement mungkin dari Mbak Eni atau Pak Tapi mungkin untuk webinar hari ini ya sebelum kita akhiri ya. Oke. Baik, maaf. Statement. Terima kasih untuk Mas Bimo, Mas Kivi, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir untuk mengikuti webinar kali ini. Meskipun tidak sesuai dengan rencana, semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan nanti kita akan arrange lagi untuk webinar-webinar lagi yang lebih menarik, yang tidak kalah menariknya dengan hari ini. Dan mohon untuk isi feedbacknya. Terus kemudian juga saya sangat berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu adalah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan dengan dinamisnya peraturan perpajakan saat ini bukan menjadikan suatu alasan bahwa kita tidak patuh pajak. Dalam artian, apapun itu aturannya, seharusnya tidak membebani wajib pajak. Dan namun apabila kita tidak patuh pajak, itu bisa akan sangat membebani. Dan untuk segala hal, misalnya ada pemeriksaan, ada SP2DK, ada permintaan penjelasan terkait data konkret, kemudian mungkin ada feedback dari pengawasan adanya CRM dari kantor pajak, mohon untuk disikapi atau direspon dengan baik, karena semua itu sebenarnya adalah untuk meluruskan informasi dan data yang selama ini kita sudah masukkan atau sudah laporkan ke kantor pajak. Demikian mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan, atau ada kekhilafan dari seluruh tim di RSM, baik pada saat mau pendaftaran atau pendaftaran selama berlangsungnya waktu, karena semuanya itu tidak ada yang kami sengaja. Dan terima kasih untuk semuanya. Wabillahi
Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.